Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min ma'fu anhu. Kemarin sudah diterangkan. Najis yang tidak ma'fu anhu maka wajib dihilangkan. Kalau itu ainiyah, yang ada rasa, yang ada bau dan ada warna, maka harus biizalatil ain, dengan menghilangkan ain najisnya. Min ta'min, daripada rasa, walaunin dan bau, warihin dan rih, dan warna dan bau. Darah, oh rasa darah, lunyu, ta'am, paham ya? Oh baunya amis, oh warnanya merah, harus hilang semuanya. Kecuali lahir dengan air yang suci, nggak bisa dengan selain air. Ini bisanya hilang dengan gas, nggak bisa. Ini misalnya bisa hilang dengan bensin, nggak bisa, karena bukan ma'il, dengan air yang mutahhir. Karena Nabi SAW duduk bersama sahabat, ada di masjid. Ada seorang Arabi, dia toleh-toleh mau kencing di mana nih ya? Dia mau kencing, akhirnya di pojokan masjid. Ya bukan ngompol itu, banjir. Sahabat marah, memungkar kan? Marah, hei jangan di masjid. Tapi Nabi tahu ini orang nggak ngerti. Orang ini nggak ngerti. Kata Nabi, diam. Lihat matanya sahabat melotot, marah semuanya. Ini Arabi kencing sampai ketakutan ini. Setelah selesai, Rasulullah datang. Ini masjid dibangun untuk ibadah. Layak sloh, nggak pantas untuk digotori dengan kencing, dengan berak atau yang lainnya. Kemudian Nabi SAW amarahum bidanubin min ma'. Nabi merintahkan bawa seember air, disiram sama Rasulullah SAW. Arabi melihat sikapnya Nabi yang lembut, kemudian yang lainnya kasar tadi itu, sampai dia tadi berkata, Allah marham Muhammad dan la tarham ashab Muhammad. Bilang, ya Allah rahmati ini Muhammad, ini sahabat-sahabatnya galak-galak, jangan ya Allah. Hadis ini menerangkan kepada kita Nabi merintahkan untuk mengambilkan apa? Bidanu bimimma, dengan seember air. Kalau seandainya trak itu, yaitu contoh air kelapa, diikat dengan kelapa, mau ditaruh gelas air kelapa, mau ditaruh botol air kelapa, mau dibawa ke luar negeri tetap air kelapa, itu namanya bigaidin lazim. Ya tagayyad bigaidin lazim. Ikatannya terus, tidak bisa. Air sumur, ya karena ada di sumur. Tapi kalau sudah masuk ada di mana? Ada di botol, ya air sumurnya ada sudah. Ikatannya tidak lazim. Ikatannya tidak lazim. Air sumber, ya karena keluar dari sumber. Tapi kalau sudah keluar dari keran, ya bukan sudah. Sumbernya hilang, ikatannya tidak lazim. Nah, semenjak air itu masih ada ikatan yang lazim yang tidak dipisah, maka tidak bisa mensucikan itu. Ya, air mawar diperas daripada mawar tadi itu. Air jus afukat, ya tetap walaupun afukatnya sudah ada, jus afukatnya masih ada itu. Nggak bisa dibuat untuk menghilangkan di sini dalam madhab Syafi'i. Ya, tapi ada madhab Abu Hanifah muzilah bisa. Jadi bukan semua yang keluar dari bumi
pasti air. Enggak. Bensin bukan air. Dikatakan air. Bensol bukan air. Karena itu ma'ul mutlak itu bukan yang turun dari langit atau keluar dari bumi saja. Air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Ya, kalau yang keluar dari bumi bukan air ya bukan. Hah? Al-mutahhir. Ada air yang tahir, air mutahhir disebut air musta'mal. Yaitu air yang dibuat untuk berwudu atau mandi, menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Baik itu yang masih tertinggal di anggota wudu atau yang jatuh. Ada orang wudu diwadahi. Diwadahi sendiri begitu. Kemudian dibuat wudu lagi, tidak bisa. Tapi itu wuduan yang pertama yang dibuat untuk mengangkat hadas, bukan wuduan yang kedua atau ketiga yang untuk yang sunnah, karena itu bukan untuk menghilangkan hadas itu. Nah, itu bukan untuk menghilangkan hadas. Atau air yang dibuat untuk mandi jenabat atau bersih daripada haid untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau air yang dibuat mandi untuk Jum'ah, mandi Jumat yang sunnah, itu bukan menghilangkan hadas itu. Dikumpulkan lagi dibuat mandi, tidak ada masalah kalau itu. Itu tidak ada masalah. Air yang sudah dibuat untuk mandi atau yang masih di tubuh, yang masih basah, yang sudah netes atau yang masih mengalir di tubuh, yang dibuat untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, tapi tidak lam yazid waznu, tidak bertambah timbangannya dan tidak berubah salah satu sifatnya. Itu disebut air musta'mal. Nah, ini hukumnya suci dan tidak mensucikan. Nah, baik. Itu air yang bisa dibuat menghilangkan najis, yang suci dan mensucikan, bukan musta'mal dan bukan air yang bukan mutlak, tapi air muqayyad bigaidin lazim. Kalau najis ya nggak bisa, najis menghilangkan najis sudah jelas itu. Udah jelas. Begitu juga air yang sudah terangkat nama airnya. Terangkat nama airnya karena kecampuran sesuatu yang suci. Misal air suci dan mensucikan dicampur kopi, berubahnya banyak, maka sudah berubah bukan menjadi air lagi tapi menjadi kopi. Sudah terangkat nama airnya. Nah, ini tidak bisa dibuat wudu atau menghilangkan najis, nggak bisa. Lah kalau perubahannya sedikit, budak tok titik, tidak dikatakan kopi. Paham ya? Masih budak aja misalnya. Nah, ini berarti air ini masih bisa dibuat untuk menghilangkan hadas atau najis. Nah, begitu juga kecampuran dengan teh misalnya, hanya sedikit berubah kuning begitu, enggak merah jadi. Semenjak tidak disebut teh, masih disebut air, maka bisa digunakan untuk bersuci, artinya menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Bagaimana kalau tidak campur? Tidak campur. Contoh, air satu timba dicampur dengan gas satu cibuk. Paham nih? Ini air nggak campur ini. Kenapa? Gas sama air ini nggak campur. Dibuat wudhu, nggak apa-apa. Asal karena airnya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini bukan bercampur, tapi mujawir ini. Berdampingan, airnya berdampingan.
Nah kalau kita cibuk, kita nggak tahu yang ke badan kita ini air atau dengan gas, nggak mungkin dah. Kalau dicampur masuk, gasnya pasti di atasnya air, bukan di bawahnya air. Pasti airnya yang mengalir di bawahnya gas. Paham nih ya? Pasti airnya yang mengalir di bawah daripada gas tadi itu. Atau misalnya dicampur dengan kayu gaharu, tapi bukan kayu gaharu yang merotol, kayu gaharu, dapat 1 tahun diambil, berubah wangi itu airnya, berubah wangi, maka boleh dipakai untuk untuk bersuci, baik itu izalatun najis atau raf'u hadath. Kenapa? Karena tidak bercampur, tapi itu karena perubahannya karena bukan karena bercampur. Kalau bercampur itu nggak bisa dipisah. Kopi dengan air nggak bisa dipisah, kopi dengan tehnya nggak bisa dipisah. Ini karena bisa dipisah, ini namanya mujawir. Baik. Jadi kalau najis itu tidak dimaafkan, dan najis tadi itu adalah ada ainnya, maka disiram, dibersihkan dengan air sampai hilang bau, warna dan rasa. Kalau sulit dihilangkan salah satu di antara bau dan rasa, maka dimaafkan, tapi salah satu, bukan dua-duanya. Wal hukmiyah, adapun najis yang hukmiyah, najasa hukmiyah, yaitu najis yang tidak ada rasa, tidak ada bau, dan tidak ada warna. Contoh, ada anak kecil 2 tahun yang lalu pernah kencing, hilang sudah baunya, rasanya itu dan ini, tapi tahu tempatnya. Paham nih ya? Atau ada kotoran cecek yang asalnya basah, kemudian diambil, udah kering 2 hari yang lalu, tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada itu, di baju atau di tempat misalnya, maka najis itu dikatakan hukmiyah. Cara mensucikannya bijar yilma, dengan mengalirkan air begitu saja, alaiha, di atasnya, siramkan. Biar siram itu bukan berarti harus banyak, pokoknya mengalir airnya. Lah kalau tidak mengalir, contohnya apa? Dilap, nah itu tidak mengalir. Kalau dilap diambil air basah, nah ini tidak mengalir namanya, mengalir. Nah, disunnahkan 3 kali, dianjurkan untuk dibasuh 3 kali, sunnah cuma, tidak harus itu. Tidak harus. Ini kalau najis itu hukmiyah, ya. Artinya tidak ada warna, tidak ada rasa, dan tidak ada bau, cukup dialirkan air begitu aja. Nah, bagaimana kalau itu ma'fu? Ya ma'fu, ya tidak maafkan, tidak usah. Kotoran cecek ma'fu termasuk, kemarin tadinya sudah diterangkan kan, sulit untuk dihindari, sulit. Ya, katakan pempesi apa cecek itu semuanya, itu sulit itu. Itu termasuk ma'fu, sama dengan kotorannya tikus. Ma'fu, ya bukan kotorannya yang kena kotoran tikus, yang kena kotoran cecek, itu ma'fu. Tapi ceceknya kalau jadi bangkai, tidak bisa suci. Tidak bisa suci, ma'fu, karena sulit untuk dihindari. Begitu juga kotoran burung. Ya, kalau di Masjidil Haram kadang-kadang itu ya, itu di ma'fu termasuk. Wal kalbiyah, ada najis anjing, dikiaskan dengan anjing babi, karena menurut Imam Syafi'i adalah akhbath, babi lebih jelek daripada anjing. Ya. Wal kalbiyah, najis anjing, bi ghusliha, dengan mensucikan itu najis sab'an, 7 kali. Ihdahunna, salah satu di antara basuhan 7 kali itu, mamzujah, dicampur biturabit tohur, dengan tanah yang tohur. Hati, ada orang kadang-kadang bukan dicampur, ini najis, disiram 1 kali, terus diubur-uburi, ditaburi dengan tanah, baru disiram. Tidak bisa, tanahnya tidak tohur lagi ini.
tanahnya berarti kena najis. Syaratnya tanah suci. Terus gimana? Airnya yang dicampur dengan tanah. Airnya yang dicampur dengan bukan diwuri-wuri tanah, bukan. Airnya dicampur dengan tanah. Sampai kapan? Sampai apa? Sampai sekiranya takadar, budak lagi tanahnya. Disiram. Ya. Salah satu di antara 7. Tapi setelah hilangnya ain. Setelah hilangnya ainun najah. Misal. Oh, di sini ada daging babi atau daging anjing. Hilangkan dulu dagingnya anjing. Hilangkan dulu warnanya. Kalau ada darah, hilangkan itu semuanya. Paham ya? Setelah hilang dianggap satu. Hilangkan dengan air, hilang dianggap satu. Baru 7 kali, salah satunya dengan tanah. Afdolnya tanah itu ditaruh di pertama. Yang dicampur dengan tanah itu ditaruh dengan di pertama. Kenapa? Kalau kamu taruh di terakhir, di yang ke-7 berarti kotor. Perlu disiram lagi nanti. Lah, menyiram yang ke-8 ini kan berarti membuang air sia-sia. Buang air sia-sia. Paling afdolnya itu di pertama. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Kalau misalnya air yang kena najis anjing atau babi itu disiram 3 kali. Kemudian airnya itu pindah, nyiprat. Bahasa Jawanya. Ke baju atau ke tangan. Loh, air ini air yang najis. Karena hukumnya air ini sama dengan mahalun najasa. Ini berarti masih membawa najis mughalladah yang tinggal 4 kali dibasuh. Lah kalau pindah ke baju kamu, belum ada tatrib, belum ada turab, belum ada tanah. Paham ya? Berarti baju kamu harus juga disiram dengan tanah. Ini kurang 4, ya tambahi 4. Ini tidak pakai tanah, ini pakai tanah. Rusuh kok kelambimu, kotor nanti bajunya kamu. Tapi kalau yang pertama, kalaupun itu pindah airnya, maka kena najis yang hanya cukup disiram dengan air sesuai dengan sisa daripada yang pertama tempat najis tadi itu. Mafhum ya? Hati. Ya. Wal muzila, dan yang menghilangkan najis lil ain, untuk ain najasa. Wa in ta'addadat, walaupun berkali-kali. Disiram pertama masih enggak hilang ain najasahnya. Disiram kedua masih enggak hilang ain najasahnya. Ain ya. Ain itu warna, bau atau rasa. Disiram ketiga baru hilang. Ini dianggap satu. Bukan 3 kali cucian masih. Berarti kurang berapa? Kurang berapa berarti? Kurang 6. Kalau itu najasa kalbiyah. Kalau itu najis Lah kalau itu najis ainiyah. Kalau itu ada najis bukan kalbiyah, bukan najis anjing, bukan mughalladah, bagaimana? Ya wis hilang. Tapi disunahkan untuk ditambahi 2 lagi untuk tathlith, untuk 3 kali. Wa yustaratu, disyaratkan wurudul ma, dialirkan atau dijatuhkan air. Apa ini? Inkana, jika ada najis tadi itu qalilan nih ya. Hah? Oh, bagaimana kalau najis itu masuk kepada air? Najis masuk kepada air. Paham gak ini? Ada air dunal gulaten, kena najis, hukumnya apa? Najis. Gimana cara mensucikannya? Tambahi air, wurudul ma. Ya, ditambahi air sampai 2 gullah atau lebih, dan hilang itu
najisnya. Gitu ya maksudnya nih. Ala kulli hal, kalau itu air sedikit kena najis, untuk supaya menjadi suci lagi ditambahi air. Baik. Ada dua hal di sini. Ada najis yang dimasukkan kepada air, ada air yang dia tadi itu ngerocok najis. Ini gambarnya begini. Sapu tangan kena najis, kena kencing. Paham ya? Dimasukkan air, ada di air 1 cebok. Plung. Hilang baunya dan rasanya. Suci apa enggak ini? Enggak suci. Kenapa? Karena najis masuk ke air. Kecuali kalau airnya banyak. Kecuali kalau airnya banyak dan tidak berubah. Paham ini? Tapi kalau air 1 cebok dialirkan kepada sapu tangan yang najis, hilang najisnya, maka sapu tangan menjadi suci. Kenapa? Karena air yang berjalan di najis. Jadi ada perbedaan antara najis yang masuk ke air dan air yang masuk ke najis atau mengalir ke najis. Karena itu di sini yustaratu, disyaratkan wurudul ma'i. Ya. Mengalirnya air tadi itu untuk menghilangkan najis. In kana qalilan, jika ada tadi itu najisnya sedikit, paham ya? Cukup ngalir, cukup dah. Ya, tapi lain najisi wake, ya harus airnya juga harus banyak. Ya, harusnya harus banyak sampai hilang airnya. Alhasil harus dengan dialiri air. Paham ya? Wallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب إن شئت أن تسكن السامي من الرتب وتدرك السبق والغايات تبلغها مهنئا وتنال القصد والأرب دقوى الإله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكرب إلزم فرائضه واترك محارمه وقطع لياليك والأيام في القرب وأشعر القلب خوفا لا يفارقه من ربه معه مثل من الرغب وزين القلب بالإخلاص مجتهدا واعلم بأن الري يلقيك في العطب ونق جيبك من كل العيوب ولا تدخل مداخل أهل الفسق والريب واحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب وكن وقول